Di sini saya akan mempresentasikan review jurnal terpublikasi dari jurnal bereputasi internasional atau nasional mata kuliah manajemen risiko. Yang pertama yaitu ada strategi pengelolaan risiko ekonomi dalam menghadapi ketidakpastian global, studi dokumentasi pada kebijakan ekonomi di Indonesia. Penulisnya yaitu Yova Nurman Sahputra, Wahyo, Zainal Arifin, Nani Yulia, Muhammad Rojali. Diterbitkan di Journal of Economy Business dan Accounting volume 7 nomor 6 tahun 2024. Latar belakang jurnal ini yaitu ketidakpastian ekonomi global telah menimbulkan tantangan besar bagi negara-negara di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Faktor-faktor seperti fluktuasi harga komoditas, perubahan geopolitik, pandemi, dan kebijakan moneter dari negara-negara maju telah mempengaruhi stabilitas ekonomi nasional. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih adaptif dan proaktif dalam menghadapi ketidakpastian global di masa depan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis strategi manajemen risiko ekonomi Indonesia dalam menghadapi ketidakpastian global dalam memberikan wawasan mengenai sejauh mana strategi pengelolaan risiko ekonomi Indonesia berhasil menjaga stabilitas ekonomi nasional. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif, karena tujuannya untuk memahami fenomena sosial atau kebijakan publik secara konseptual melalui interpretasi, naratif, dan analisis dokumen. Hasil dari penelitian ini adalah strategi pengelolaan risiko ekonomi Indonesia bersifat multidimensi. Kedua, fleksibilitas kebijakan menjadi faktor kunci dalam menghadapi ketidakpastian global. Ketiga, diversifikasi sumber pertumbuhan ekonomi sebagai strategi mitigasi risiko. Keempat, efektivitas kebijakan terlihat pada stabilitas makroekonomi dan relatif terjaga. Kesimpulannya, bahwa strategi pengelolaan risiko ekonomi Indonesia dalam menghadapi ketidakpastian global dilakukan melalui pendekatan kebijakan yang komprehensif dan adaptif. Pemerintah Indonesia memanfaatkan kombinasi kebijakan fiskal, moneter, dan makroprudensial sebagai instrumen utama untuk meredam dampak guncangan eksternal terhadap stabilitas ekonomi nasional. Penelitian ini menemukan bahwa arah kebijakan ekonomi Indonesia semakin menekankan pada penguatan fondasi ekonomi jangka panjang melalui diversifikasi sumber pertumbuhan, hilirisasi industri, dan pengurangan ketergantungan terhadap faktor eksternal. Meskipun demikian, efektivitas kebijakan tersebut masih menghadapi tantangan struktural dan membutuhkan evaluasi berkelanjutan agar mampu beradaptasi dengan dinamika global yang semakin kompleks. Yang kedua yaitu ada pengaruh tata kelola perusahaan terhadap pengungkapan manajemen risiko, peran modernisasi komite pemantau risiko. Penulisnya ada Inyoman Kusuma Adinana Mahaputra, Imade Sudiartana, Ikade Bagiana, Ida Ayu Lydia, Primadona, Niputu Mita Ari Murti. Diterbitkan pada volume nomor 4, nomor 3, November 2024.
Latar belakangnya dari jurnal ini yaitu pengungkapan manajemen risiko telah menjadi aspek penting dari laporan keuangan, terutama di sektor keuangan dalam era pasca krisis keuangan global. Faktor-faktor seperti komite audit yang efektif dan keberadaan komisaris independen dalam diidentifikasi sebagai kontributor penting terhadap peningkatan kualitas pengungkapan. Dengan memahami pengaruh reputasi auditor, penelitian ini dapat menyediakan wawasan yang berguna untuk perusahaan dalam memilih mitra audit yang akan meningkatkan kualitas pengungkapan mereka. Tujuan penelitian ini adalah untuk menyelidiki bagaimana Komite Pemantau Risiko Komisaris Independen Komite Audit, dan reputasi auditor memengaruhi pengungkapan manajemen risiko di perusahaan sektor keuangan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode pendekatan kuantitatif dengan desain penelitian deskriptif dan casual. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa tata kelola perusahaan berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan manajemen risiko. Selanjutnya, hasil pengujian peran modernisasi menunjukkan bahwa pemantau risiko mampu memperkuat hubungan antara tata kelola perusahaan dan pengungkapan manajemen risiko. Hal ini mengidentifikasi bahwa keberadaan Komite Pemantau Risiko berfungsi sebagai mekanisme pengawasan tambahan yang meningkatkan efektivitas tata kelola perusahaan dalam mendorong transparan risiko. Kesimpulan dari penelitian ini, bagi regulator adalah bahwa pengawasan yang lebih ketat dan panduan yang lebih jelas diperlukan untuk memastikan bahwa fungsi komite audit dan pemantau risiko efektif dalam tugas mereka, sedangkan implikasi bagi teori tata kelola korporat adalah bahwa independensi dewan berperan lebih kritikal daripada hanya kehadiran struktur tata kelola formal dalam mendukung pengungkapan yang baik. Penelitian ini memiliki relevansi yang sangat kuat dan fenomena bisnis dan ekonomi saat ini. Perusahaan saat ini menghadapi lingkungan usaha yang semakin tidak pasti, sehingga menuntut praktik manajemen risiko yang lebih terstruktur dan transparan. Yang ketiga, literatur review penerapan manajemen risiko pada pelayanan kesehatan rumah sakit. Penulisnya Niputu Sri Budiani, Deni Wahyuningsih, Anna Jakia. Diterbitkan volume 23 nomor 1 2023 Jurnal Keperawatan volume 23 nomor 1 Maret 2025. Latar belakangnya dari jurnal ini, di sektor rumah sakit, penerapan manajemen risiko tidak hanya penting untuk melindungi keselamatan pasien, tetapi juga mendukung keberlangsungan operasional, efisiensi biaya, serta kepatuhan terhadap standar, akreditasi, dan regulasi kesehatan. Hal-hal ini menunjukkan adanya kebutuhan untuk memenuhi secara lebih komprehensif bagaimana konsep manajemen risiko diterapkan dalam berbagai aspek pelayanan rumah sakit. Tujuan penelitian ini adalah untuk menggambarkan implementasi manajemen risiko untuk meminimalkan kejadian yang tidak diinginkan dalam pelayanan kesehatan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Systematic Literature Review Kualitatif, merupakan metode literatur review yang mengidentifikasi, menilai, dan menginterpretasi seluruh temuan-temuan pada suatu topik penelitian. Hasil dari penelitian ini adalah menunjukkan bahwa penerapan manajemen risiko berkontribusi terhadap peningkatan kesadaran tenaga kesehatan mengenai pentingnya keselamatan pasien. Rumah sakit yang secara aktif melakukan pelatihan manajemen risiko dan sosialisasi budaya keselamatan
cenderung memiliki sistem pelaporan insiden yang lebih baik serta respon yang lebih cepat terhadap kejadian risiko. Kesimpulannya dari penelitian ini adalah penerapan manajemen risiko dalam pelayanan kesehatan di rumah sakit menjadi semakin relevan dengan fenomena yang terjadi saat ini, khususnya meningkatkan kompleksitas layanan kesehatan dan tuntutan terhadap mutu serta keselamatan pasien, perkembangan teknologi medis, peningkatan beban kerja kesehatan, serta bertambahnya jumlah dan jenis layanan spesialistik, meningkatkan potensi terjadinya risiko klinis maupun non-klinis di rumah sakit. Fenomena ini menegaskan bahwa manajemen risiko bukan lagi sekedar kewajiban administratif, melainkan kebutuhan strategi dalam menjaga keberlangsungan pelayanan kesehatan. Yang keempat yaitu pengaruh risk management dalam memediasi corporate governance terhadap finansial performance pada perusahaan perbankan di Indonesia. Penulisnya Agus Sujendro, Winda Widya Putri, Farah Margareta Leon. Diterbitkan di volume 2 nomor 9 September 2021. Latar belakang dari jurnal ini adalah pentingnya peran tata kelola perusahaan dan manajemen risiko dalam mengoptimalkan hasil keuangan perusahaan, terutama sektor perbankan di Indonesia. Industri perbankan mempunyai fungsi yang krusial dalam perekonomian nasional dan secara langsung terkait dengan stabilitas sistem keuangan. Mengingat kompleksitas struktur kredit, risiko kredit, serta peraturan perbankan yang ketat, penelitian dalam sektor ini memiliki kontribusi yang signifikan bagi pemahaman akademis dan praktik profesional di Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah tata kelola perusahaan dan manajemen risiko memiliki pengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah kinerja keuangan perusahaan. Lalu variabel independen adalah tata kelola perusahaan, yaitu kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, kepemilikan pemerintah, kepemilikan asing, kepemilikan pemegang blok, ukuran dewan, independensi komite audit, remunerasi CEO, sedangkan variabel remunerasinya manajemen risiko. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif data. Yang dipakai ialah data sekunder dari annual report perusahaan melalui website BI dan dari masing-masing publikasi website perusahaan pada tahun 2016 sampai 2020 pada perusahaan perbankan di Indonesia. Metode pengumpulan data yang diaplikasikan adalah dokumentasi. Metode pengujian yang digunakan ialah evaluasi. Hasil dari penelitian ini adalah kepemilikan manajerial, kepemilikan pemerintah, ukuran dewan, independensi dewan dengan remunerasi CEO berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan yang dimediasi oleh manajemen risiko. Sedangkan untuk kepemilikan internasional, kepemilikan asing, kepemilikan pemegang blok, dan independensi komite audit tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan yang dimediasi manajemen risiko. Kesimpulan yang dihasilkan dari jurnal ini adalah kepemilikan manajerial, kepemilikan pemerintahan, ukuran dewan, independensi dewan, dan remunerasi CEO berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan yang dimediasi oleh manajemen risiko. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambah variabel penelitian lain yang dapat berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Salah satu variabel yang dapat ditambahkan yaitu rasio likuiditas, rasio solvabilitas, rasio aktivitas yang didukung oleh penelitian Fay tahun 2020 yang menyatakan bahwa rasio likuiditas, rasio solvabilitas, dan rasio aktivitas berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Yang kelima, penerapan Enterprise Risk Management (ERM)
pada usaha mikro kecil dan menengah UMKM di Indonesia, analisis sistematik, literatur, dan tantangan implementasi. Penulisnya Aris Francisco Siringo, Margaret Boru Siregar, Muhammad Aziz Malaikul Mulki Mutakin, Alfianus Christian Sumual. Diterbitkan volume 1 nomor 2 Desember 2025. Latar belakang dari jurnal ini adalah usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM memiliki peran strategis dalam perekonomian Indonesia. Sektor ini berkontribusi signifikan terhadap penerapan tenaga kerja, pertumbuhan ekonomi, serta pemerataan pendapatan. UMKM juga menghadapi berbagai risiko yang kompleks, mulai dari risiko keuangan, operasional, sumber daya manusia, hingga risiko eksternal seperti perubahan regulasi dan kondisi ekonomi makro. Tingginya tingkat ketidakpastian tersebut menuntut UMKM untuk memiliki sistem pengelolaan risiko yang terstruktur dan berkelanjutan. Karakteristik UMKM yang cenderung memiliki keterbatasan sumber daya, struktur organisasi yang sederhana, serta rendahnya literasi manajemen risiko menjadi tantangan tersendiri dalam implementasi IRM. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis implementasi manajemen risiko perusahaan IRM pada usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM di Indonesia melalui pendekatan tinjauan literatur sistematis SLR. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Systematic Literature Review SLR kuantitatif, digunakan untuk meninjau, mengevaluasi, dan mengsintesis hasil-hasil penelitian yang sudah ada mengenai IRM pada UMKM di Indonesia secara sistematis, transparan, dan terstruktur. Hasil dari penelitian ini adalah karakteristik literatur yang direview, tingkat dan pola penerapan IRM pada UMKM, faktor yang mempengaruhi penerapan IRM, tantangan implementasi IRM pada UMKM, temuan utama dan sintesis. Kesimpulan dari penelitian ini adalah analisis penerapan Enterprise Risk Management IRM pada UMKM menunjukkan bahwa pengelolaan risiko menjadi faktor penting bagi ketahanan usaha, terutama di tengah dinamika pasar, fluktuasi rantai pasok, serta perubahan perilaku konsumen. SLR memastikan bahwa UMKM yang berhasil menerapkan IRM secara konsisten mampu membangun resiliensi usaha yang lebih kuat serta mencapai keberlanjutan jangka panjang. Upaya memperkuat implementasi IRM menuntut sinergi antara peningkatan kapasitas internal UMKM dan dukungan eksternal dari pemerintah, lembaga keuangan, pendamping bisnis, serta institusi akademik. Hasil SLR menegaskan bahwa IRM tidak hanya berfungsi sebagai alat mitigasi, tetapi juga sebagai fondasi strategis untuk memperkuat daya asing UMKM di Indonesia. Sekian review jurnal dari saya, terima kasih.